supaya nanti yang tidak bisa masuk bisa mengikuti pembelajaran kita secara daring tapi tidak langsung. Oke, baik, kita mulai saja. Silakan Ananda ketua kelas untuk memimpin kegiatan doa. Siap. Siap. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Oke, baik. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Oke, baik, kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Sekarang akan Bapak skip dulu untuk chatnya ya. Hanya ke Pak Irwan aja chatnya, agar Anda fokus. Oke, baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kegiatan belajar kita dengan materi pelajaran IPA, yaitu materinya gangguan pada sistem pencernaan atau penyakit-penyakit pada sistem pencernaan. Namun sebelumnya Bapak mau bertanya dulu kepada Ananda, siapa ya? Coba Damar. Nah, kemarin kita belajar tentang organ peredaran darah. Organ peredaran darah itu apa saja? 1. Jantung. 2. Pembuluh darah. Sekarang sama Nuno. Apa fungsi dari jantung? Memompa darah ke seluruh tubuh. Memompa darah seluruh tubuh. Teven, apa fungsi dari pembuluh darah? Lupa. Sorry. Apa? Ya Allah. Apa fungsi dari pembuluh darah? Oke, Gofaro. Fungsi pembuluh darah itu apa? Sabar Pak. Sabar Pak. Siapkan buku catatannya. Oke, Nuno, apa itu fungsi dari pembuluh darah? Mengalirkan darah ke jantung. Mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan sebaliknya dari seluruh tubuh ke jantung. Nah, sekarang siapa aja yang acungkan tangan yang bisa jawab ya. Tadi itu kemarin kita berbicara tentang jantung. Jantung itu terdiri dari berapa ruang? Ada berapa? Ya, Nuno? 4 ruang. Yaitu apa saja? 1. Yaitu
serambi kanan dan kiri, serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Oke, serambi kanan fungsinya apa itu? Lupa. Serambi kanan. Kan fungsi jantung itu sebagai memompa darah, ya. Nah, sekarang fungsi serambi kanan. Tahu. Ya, Var. memompa darah dari Dari jantung ke seluruh tubuh. kebalik. Dari tubuh ke jantung. Dari tubuh ke jantung. Jadi memompa darah dari jantung dari seluruh tubuh ke jantung. Ya kan? Itu serambi kanan. Jadi sebelah kanan. Nah, dari serambi kanan itu menuju kemana tuh? Ke Kiri kanan. Ke bilik kanan. Oke, Zaki, dari bilik kanan terus kemana? Tahu. Ke paru-paru. Wah, nanti kan proses peredaran darahnya ada ya. Jadi Pak Irwan sebenarnya ingin menjelaskan itu. Kemarin nggak sempat Pak Irwan tuh ya. Nanti proses peredaran darahnya seperti ini kalau Pak Irwan gambarkan nanti ya. Bentar ya. Nih Pak Irwan belum sempat juga. Nah, kalau Pak Irwan gambarkan seperti ini, mana yang bagus ya peredaran? Pak Irwan langsung aja lah ke ini ya. Gambarnya mana ya? Aduh, bentar ini. Nah, ini dia. Oke, Pak Irwan akan menampilkan gambarnya ya. Supaya Anda paham. Oke, coba lihat. Nampak? Tampak kan Anda? nampak. Nah, coba perhatikan. Ini adalah proses peredaran darah yang terdapat pada tubuh kita. Oke. Proses peredaran darah yang terdapat pada tubuh kita. Nanti sebelum ke penyakit ya. Nah, ini ada jantung ya. Jantung ini terdiri dari 4 ruang. Yaitu serambi kanan yang disebut dengan atrium kanan. Ya, atrium. Kemudian bilik kanan yang disebut dengan pantry. Oke, paham? Nah, ini kan ada anak panahnya. Jadi serambi kanan fungsinya adalah memompa darah dari seluruh tubuh. Oh, ini tubuh kita, peredaran darah di dalam tubuh nih sebagai gambarannya ya. Dari seluruh tubuh masuk ke jantung melalui serambi kanan atau atrium kanan. Jelas kan gambarnya kan, Tepen? Jelas nggak? Oke, jelas. Nah, dari masuk ke atrium kanan melalui pembuluh darah, namanya yang warna biru itu, ingat? Warna biru ini disebut pembuluh darah vena. Vena nih pakai V, vena ya. Karena warna biru, berarti kalau warna biru. Masuk ke atrium kanan, setelah dari atrium kanan masuk ke ventricle. Kanan. Ke ventricle. Dari ventricle kanan melalui arteri, pembuluh arteri. Ya, kenapa disebut pembuluh arteri? Ingat, pembuluh arteri itu adalah pembuluh darah dari jantung. Ya, dari jantung. Nah, ini arteri pulmonalis. Paham? Namanya arteri pulmonaris. Kurang S ya, pulmonari. Ingat orang nari aja, ponari, pulmonari. Masuk ke paru-paru. Jadi darah itu masuk ke paru-paru untuk apa?
Ya kalau dari jantung berarti karena ini warna biru, darah ini kotor, banyak mengandung karbon dioksida. Banyak mengandung karbon dioksida. Nah, dari karbon dioksidanya maka di alveolus kemudian karbon dioksida ini dikeluarkan. Ya melalui mulut kita, melalui hidung kita. Makanya kalau napas kita ini berbau khas ya, bau jigong. Iya betul kan? Karena kotoran sambil membawa kotoran. Nah, dari paru-paru itu juga makanya terjadi proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Karbon dioksida dibuang ya dari darah dari pembuluh darah itu vena. Kemudian dia menyerap menyerap oksigen. Nah, oksigen ini kemudian dialirkan oleh pembuluh darah vena pulmonaris. Nah, kenapa disebut darah vena? Nah, setiap pembuluh darah yang mengalirkan darah ke jantung disebut pembuluh darah vena. Tapi di sini ada pulmonaris. Karena apa? Karena dari paru-paru. Pembuluh darah yang dari paru-paru itu disebut pembuluh darah vena pulmonaris. Menuju jantung. Dari jantung menuju serambi. Serambi apa ini? Serambi kiri. Ya kan? Ya. Ya, kemudian dari serambi kiri masuk ke ventricle. Ventricle kiri. Dan dari ventricle masuk ke seluruh tubuh. Oke? Paham? Nah, itu namanya peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Oke, jadi organ peredaran darah ini yang utama itu adalah jantung dan pembuluh darah. Nah, sekarang catat Ananda. Catatnya apa? Proses peredaran darah. Tulis proses peredaran. Pak. Mana itunya ya? Oke, catat. Odading, odading, odading. Mana penanya? Stephen gaje kali lah. Aku nggak terlalu gaje. Orang cuma gaje. Suruh catat apa tadi? Catat, judulnya adalah proses peredaran darah manusia. Prosesnya seperti apa? Atau peta konsepnya lah kalau kita. Peta konsep peredaran darah. Oke, nah seperti ini. Tadi proses apa, Pak? Peredaran darah. Proses sistem peredaran darah boleh. Tulis ya di sini. Oke, pakai pena. Udah menjengik lagi kalau dikasih ini berarti. Oke, ini ya kan. Proses peredaran darah. Oke. Ini proses peredaran darah. Nah, nulisnya di sini aja biar gampang. Oke, dari awal tulisnya berarti di sini yang pertama. Nah, darah itu mulai dari mana ya? Jantung dulu atau paru-paru dulu nih ya? Oke, dari paru-paru dulu ya. Suaranya kok kecil, Pak? Iya, Pak, suara Bapak kok kecil. Suaranya kok kecil. Kecil. Mantap.
Tidak kedengaran Ustaz. Nggak ada suara, Pak. Nggak ada suara. Tak ada suara, tak ada suara. Paroni. Mana suaranya? Hilang. Ini gangguannya. Audio. Tes kenceng udah di sini padahal. Ya udah kencang. Udah, Pak. Baru kencang. Oh, udah kenceng ya? Ya. Oke, sebentar. Baru anaknya nunggu. Oh gitu pantu. Gimana? Masih kenceng nggak? Masih ada kencang. Udah kenceng ya? Oke. Proses peredaran darah manusia ya. Oke, di peta konsepnya Ananda tinggal gini aja. Oke, peta konsepnya jadi pertama darah dari paru-paru yang mengandung oksigen. Oke, tulis darah dari paru-paru. Darah ya. Dari paru-paru. Dari paru-paru. Dari paru-paru. Dari paru-paru. Nah, gitu aja di buku catatannya ya. Yang di sini Gin, darah dari paru-paru. Ya. Paru 2. Paru-paru 2 gampang ya. Yang banyak mengandung oksigen. Oksigen itu O2. Oke. Melalui pembuluh vena. Nah, melalui pembuluh vena, tulisnya di sini, vena pulmonaris. Nah. Jadi darah dari paru-paru Ya, melalui pembuluh vena pulmonaris. Gini aja kayak Pak Irwan itu. Nanti jelasinnya kan kayak gitu ya. Buat peta konsep kan nggak usah senggang. paru melalui Vena pulmonaris atau pulmonari. vena Pulmonari. betul. Ya, Vena masuk ke pulmonari. Nah, kalau jantungnya nggak usah. Masuk ke apa ini namanya? Mana? Atrium Kiri. kiri atau serambi kiri. Oke. Kita pakai bahasa atrium aja lah. Mana ya, pakai warnanya mana ya? Oke, pakai warna biru aja lah. Oke, melalui atrium kiri. Aduh, salah. Melalui Bentar. Susah ya. Baju. Tadi mana nih? adik Tepen yang itu, yang nge-zoom. Bukan Tepen. Lebih pintar adiknya. Iya. Semuanya juga pinter, nak. Mana ini? Nulisnya. Bentar. Ini susah pakai ini ya. Ananotes. Oke. Melalui atrium kiri. Itu pakai anak panah seperti itu kan. Melalui atrium kiri. Nah, sini. Atrium kiri. Kemudian anak panah lagi. Ventricle kiri. Nah, jadi alirannya begini. Di paru-paru ventricle kiri. Anak-anak pakai anak panah aja kayak gini. Jadi atrium. Anak panah, Ustaz. Ya. Atrium kiri. Kemudian dari atrium kiri ke ventricle kiri. Oke. Dari ventricle kiri melalui Bentar, Pak. Oke. Dari ventricle kiri darah dialirkan melalui kiri darah dialirkan melalui pembuluh darah nadi. dialirkan Oleh pembuluh darah nadi. darah dialirkan ke pembuluh darah nadi. Iya.
ke Darah dialirkan melalui pembuluh darah nadi. Nah, ini kalau Ananda membaca skemanya ini, pembuluh darah nadi atau disebut aorta ya. Nadi itu bisa juga ini nadi ya. Nadi kalau bahasanya adalah aorta. Pembuluh darah nadi atau disebut juga aorta. Nah, darah dialirkan melalui pembuluh darah nadi ke seluruh tubuh. Nah, ke seluruh tubuh. Dari pembuluh darah nadi ke seluruh tubuh. Ya, ke seluruh tubuh. Ya, kemudian Suara TV-nya deh. sudah ke seluruh tubuhnya. Dari seluruh tubuh darah itu dialirkan ke pembuluh vena. Ini vena ini yang warna biru. Oke, silakan. Dari seluruh tubuh darah itu dialirkan ke pembuluh vena. Nah, ini pembuluh vena. Dialirkan ke pembuluh Vena. Pembuluh vena. Nggak usah pakai darahnya, Ustaz. Ya, darah dialirkan ke pembuluh vena. Dari seluruh tubuh ke pembuluh vena. Oke, kalimatnya seperti itu. Nanti peta konsepnya Pak Irwan buatkan. Ke pembuluh vena. Ya. Ini pembuluh vena ya. Nanti Ananda bisa nih. Nah, dari pembuluh vena ke Atrium kanan. atrium kanan atau juga disebut serambi kanan atau atrium kanan. Sudah? Ya. Nah, selanjutnya menuju belum Pak. Dari pembuluh vena ke atrium kanan. atrium Atau serambi kanan. Atrium kanan atau serambi kanan. Kanan. Oke. Ya udah. Atrium kanan atau serambi kanan. Selanjutnya darah masuk ke ini apa namanya? Ke Ventricle kanan. Nah, ventricle. Habis dari atrium kanan, darah apa tadi Pak? Masuk ke ventricle kanan. Darah Masuk ke ventricle kanan. masuk ke Ventricle kanan. Terus? Nah, kemudian dari ventricle kanan ini kemana ini? Melalui apa? Melalui pembuluh darah arteri pulmonari. Ya, betul. Kemudian dari ventricle kanan darah melalui arteri pulmonari. Oke, melalui arteri pulmonari. arteri pulmonari. Oke, atau nadi. Arteri ini sama dengan nadi ya. Kalau nadi sama dengan arteri. Nah, ada yang bilang nadi, ada yang bilang arteri. Ke paru-paru. Nah, udah dari arteri pulmonari menuju apa? Paru-paru. Wih, kok Tepen jadi cantik ini? Kok bisa? Mana Tepennya ini? Siapa namanya? Masya Allah. Mana ini masalah? Nanti cara pakai Zoom dia Pak. Nggak bisa buka mulut, nggak bisa unmute. Allahu Akbar. Tepen. Udah. Sudah Darah kan? tadi Pak, darah. Darah ke paru-paru kan Pak? masuk ke paru-paru. Selesai. Dari paru-paru balik lagi ke jantung. Dari jantung ke seluruh tubuh. Dari seluruh tubuh ke jantung. Dari jantung ke paru-paru. Nah, seperti itu bolak-balik darah mengalir. Nah, itu maka disebutnya peredaran darah tertutup. Tapi enggak usah tuh balik-balik. Iya, jadi
peredaran darah tertutup itu dari jantung ke paru-paru, dari paru-paru balik lagi ke jantung. Jadi peredaran darah itu hanya mengalir di pembuluh darah saja. Dan jantung. Ini makanya ada istilah peredaran darah tertutup. Ada peredaran darah terbuka. Artinya peredaran darah itu tidak mengalir di pembuluh darah saja, tapi bisa mengalir di mana-mana. Nah, nantilah dijelasinnya lah seperti apa sih pembuluh darah terbuka. Yang jelas peredaran darah pembuluh darah tertutup artinya darah mengalir di mana? Pembuluh darah saja, tidak kemana-mana. Nah, ini ada peredaran darah kecil. Ada kalimat peredaran darah kecil ya. Peredaran darah manusia dibagi menjadi 2. Oke, bisa dipahami? Jadi peredaran darah manusia dibagi menjadi 2, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Apa itu peredaran darah kecil? Peredaran darah kecil adalah peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan ke paru-paru lagi. Ya, jadi ini peredaran darah kecilnya itu jantung dan paru-paru saja. Paham? Paham. Nah, sedangkan peredaran darah besar disebut peredaran darah dari jantung ke paru-paru ke seluruh tubuh. Ini peredaran darah besar. Oke. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Tidak, saya sudah melihatnya. Saya mau nanya. Ya, Saya mau boleh. nanya. Ya, boleh. Tepen mana, Pak? Oh, Tepen. Itu pertanyaan Kemana juga. si Tepen ini? Kemana nih Tepen? Lagi belajar? Nah, Tahu diwakili lagi. sama adiknya. Nah. Iya. Oke, itu kita proses peredaran darah pada sistem peredaran darah. Jadi prosesnya dari paru-paru yang banyak mengandung oksigen masuk ke jantung di sebelah kiri, kemudian ke pembuluh darah melalui pembuluh darah nadi ke seluruh tubuh, dari seluruh tubuh menuju jantung melalui pembuluh darah vena. Ya, dari jantung melalui pembuluh darah nadi pulmonari atau arteri pulmonari. Dari seluruh tubuh ke jantung membawa darah kotor. Ya, dari jantung ke seluruh tubuh membawa darah bersih. Kenapa? Karena membawa oksigen. Oke? Kalau sudah paham, kita lanjut ke gangguan pada sistem peredaran darah. Oke, ya. Itu proses peredaran darah. Jadi ada peredaran darah kecil, ada peredaran darah besar. Alurnya nanti kalau pingin lengkapnya lagi, kita akan praktekkan. Pak Irwan punya alat permainan di sekolah. Paru-paru ya Ustaz. Ya. Oke. Lanjut sekarang ke mana ya? Nah, yang kemarin. Tulis judulnya sekarang. Judulnya adalah gangguan pada sistem peredaran darah. Bentar. Ini kayaknya Ananda jangan main-main screen-nya ya, biar tidak mengganggu ya. Kan nggak bisa, Pak. Mudah-mudahan bisa ini. Kalau video lancar nggak atau tersendat-sendat? Kalau video nggak tahu. Ya, nanti ya. Kadang-kadang lancar, kadang-kadang tersendat-sendat. Nah, kalau tersendat-sendat itu bisa karena jaringan. Bapak, gangguan pada sistem peredaran darah ya, Pak? Ya, gangguan atau penyakit pada sistem peredaran darah. Lancar nggak ini videonya? Sudah nampak belum? Agak sedikit. Tapi Agak salah dibaca nih. Burung dikit. Agak tersendat-sendat ya? Enggak juga, Pak. Aja. Oke. Kita percepat-cepat aja ya. Karena ini sudah kan, kita langsung ke Oke.
Isya. Berapa kali ya, Ustaz? Ntar dulu. Mana tadi ya? Maaf. Mana ininya? Kuat. Bentar. Kualitas video. Oh. Suara Pak Irwan kenceng kan? Oke. Gambarnya tadi buram. Buram ya? Bentar, kita ini. Karena susah loh. Ah. Kalau misalnya nggak mau buram ya kau nonton aja sendiri. Jelas kan gambarnya kan? Tas. Oke. Yes. Coba. Nah, Cintai alam. lancar nggak ini ininya? Lancar. Lancar. Oke. Lancar banget, Ustaz. Oke, lancar ya. Terus kita kembali lagi tadi. Organ peredaran darah. Nanti kalau nggak ada suara bilang ya. Ya. Oke. Ini udah ya. Ya. Udah. Ini udah. Karena ini udah. Udah. Oke, udah. Ini udah. Nah, ini Ya. coba silakan dicatat. Gangguan peredaran darah. Nomor 1 anime. Yang Anime. nomor 1 anemia. Anime. Apa itu anemia? Sudah pernah mendengar? Ustaz. Belum. Nah, anime Oke. baik lagi. Oke, kalau begitu kita tonton dulu. Apa sih anemia? Oke. Aduh kan anime pula. Teng. Oke. Syafaat akan membahas tentang penyakit anemia Lancar atau nggak kurang suaranya, darah gambarnya? yang pernah Anda derita namun tidak Anda sadari. Darah pada manusia adalah cairan di dalam tubuh yang berfungsi untuk mengangkut oksigen yang diperlukan oleh sel-sel di seluruh tubuh. Volume darah orang dewasa bervariasi. Pada umumnya, volume darah sekitar 6 liter atau sekitar 7 hingga 8% dari berat badan seseorang. Darah juga menyuplai nutrisi ke seluruh jaringan tubuh, mengangkut zat-zat sisa metabolisme, dan mengandung berbagai bahan penyusun sistem imun yang dapat mempertahankan tubuh dari berbagai penyakit. Namun, bagaimana jika jumlah sel-sel darah dalam tubuh manusia ini tidak seimbang? Ketidakseimbangan jumlah sel-sel darah dalam tubuh manusia dapat mengakibatkan berbagai jenis penyakit. Seperti penyakit anemia atau kurang darah. Penyakit anemia didefinisikan sebagai penurunan konsentrasi hemoglobin dalam sirkulasi darah. Hemoglobin sendiri di dalam darah berfungsi untuk mengikat oksigen dan membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh. Hemoglobin juga membawa kembali karbon dioksida dari seluruh sel-sel paru-paru untuk dikeluarkan dari tubuh. Jika hemoglobin dalam sel darah merah berkurang atau jumlahnya di bawah normal, maka seseorang akan mengalami anemia dengan gejala-gejala seperti letih, lesu, lelah, pusing, dan lemah, bahkan bisa sampai pingsan. Hal ini disebabkan karena kurangnya oksigen yang dialirkan ke seluruh tubuh karena kadar hemoglobin sebagai pengikat oksigen menurun. Dalam keadaan normal,
kadar hemoglobin pada wanita dewasa adalah 12-16, sedangkan untuk laki-laki dewasa adalah 14-18 gram per 100 ml darah. Jumlah hemoglobin normal tergantung dari umur, jenis kelamin, dan kondisi seseorang. Penyakit anemia atau kurang darah biasanya ditandai dengan gejala tubuh lemas, gampang lelah, lesu, dan juga biasanya disertai dengan pusing-pusing sampai jantung berdebar-debar. Penderita anemia biasanya akan terlihat pucat karena kadar hemoglobin dalam darahnya berkurang. Cara mengecek bila Anda mengalami kurang darah dapat dilihat pada bagian dalam kelopak mata bawah akan terlihat pucat. Penyakit anemia dibedakan menjadi beberapa macam tergantung dengan penyebabnya. Yang pertama adalah anemia defisiensi besi atau kekurangan zat besi yang disebabkan oleh kurang gizi atau malnutrisi. Anemia jenis ini terutama disebabkan karena kekurangan asupan zat besi atau karena kehilangan banyak darah seperti pendarahan pada saat haid atau setelah persalinan. Anemia defisiensi besi adalah yang paling umum terjadi atau sekitar 62% dari seluruh kasus anemia. Yang kedua adalah anemia megaloblastik yang jumlah kasusnya sekitar 29%. Anemia ini disebabkan kekurangan asam folat dan kekurangan vitamin B12. Yang ketiga adalah anemia hipoblastik yang disebabkan oleh penurunan fungsi sumsum tulang untuk membentuk sel-sel darah merah baru. Anemia jenis ini jarang ditemui, yaitu sekitar 8% saja dari keseluruhan kasus anemia. Yang terakhir dan yang paling jarang terjadi adalah anemia hemolitik yang jumlahnya hanya 0,7% saja kasusnya. Anemia hemolitik disebabkan karena penghancuran atau pemecahan sel darah merah yang lebih cepat dari pembuatannya. Nah, oke. Sekarang jadi apa itu anemia itu? Catat. Apa yo? Siapa yang bisa menjawab? Terlalu cepat. Hah? Terlalu cepat. Nah, tadi ada jawabannya itu. Tadi apa itu ya? Singkat saja. Apa itu yang disebut dengan anemia? Kekurangan darah. Ah, udah itu kan jawaban maksud Pak Irwan, yaitu itu penyakit akibat kekurangan sel darah merah. Ya. Sel darah merah, kekurangan darah. Bukan darahnya berkurang ya, jumlah darahnya berkurang, tapi darahnya kekurangan sel darah merah. Kenapa kekurangan sel darah merah? Karena kekurangan hemoglobin, Hg. Ya, biasanya orang yang banyak yang kekurangan darah itu tadi kan pucat, matanya putih di matanya itu. Nah, itu apa sih penyebabnya? Nah, karena karena biasanya orang yang kena kekurangan darah itu kurang mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung zat besi, bukan besi ya. Oh, kurangan darah merah ini kurang zat besi ya, udah makan besi aja, bukan ya. Artinya begini, zat-zat besi itu terdapat pada sayuran ya. Pada sayuran. Ini kurang makan sayur itu. Kurang makan makanan yang sayur-sayuran, lalapan, ya kekurangan zat besi. Bisa itu yang disebut terkena anemia. Jadi kalau bisa nih kayak kambing lah kalian makannya. Ya, Pak Irwan nih kalau suka makan lalapan, pokoknya yang lalapan tuh yang mentah-mentah itu, daun-daunan itu, ada seledri, ya kemudian pokoknya banyak lah kalau terkenal orang Sunda ini suka makan lalapan. Kayak kambing gitu. Kalau Pak Irwan itu kalau Pak Irwan sama punya saudara ya di sana orang Jawa. Nah, kalau ketika makan sama Pak Irwan, kok Pak Irwan kok makannya rumput? Bukan rumput ya, tapi lalapan. Nah, ternyata ya itu tadi. Nah, kalau
Kalau suka makan makanan lalapan seperti itu, beda. Tekstur dagingnya itu, Nak. Tekstur daging, tangan, ototnya itu keras. Coba nanti keras. Badannya gendut, tapi kalau suka makan makanan yang lalapan kayak gitu, teksturnya keras. Ibaratnya coba aja Ananda perhatikan. Suka pegang kucing nggak? Suka. Iya kan? Kucing makanannya apa? Sayur. Makanan ikan. Ikan, daging ya. Tapi kalau kita pegang kucing, lembek kan? Ya. Dagingnya lembek. Sekarang Ananda pernah pegang kambing? Pernah. Pegang sapi? Ngeri. Ya pokoknya ngeri takut ya. Tapi kalau Ananda pegang kambing atau pegang sapi atau pegang kancil, coba. Tekstur dagingnya kucing dengan tekstur dagingnya kancil atau kambing, kerasan mana? Sapi. Ya sapi dan kambing. Karena apa? Karena sapi dan kambing suka makan lalapan, suka makan rumput. Jadi daging sapi, daging kambing itu selalu kencang, kuat. Jadi banyak mengandung zat besinya. Suka makan daging sapi. Ya beda dengan daging ayam. Daging ayam kan, ayam makanannya bukan ini kan, bisa campur aduk ya. Ayam ini ada sejenis makanan karnivora, bukan sayur-sayuran. Makanya agak lembek. Apalagi kalau makan ayam, beli ayam dari pasar. Nah itu kan lembek. Tapi kalau makan ayam kampung, ayam kampung tuh keras-keras, kuat-kuat. Lihat alot makannya. Berarti daging itu banyak mengandung zat besi. Oke, paham? Kenapa Allah mengharamkan makan yang bertaring-taring seperti harimau, seperti kucing, itu diharamkan dagingnya. Tapi kan orang-orang suka makan itu kalau Pak Irwan naudzubillahi min dzalik. Ya itu karena nilai kemanfaatannya berkurang, beda dengan makan daging kambing. Beda dengan makan daging sapi. Sapi kok halal? Ya itu tadi. Karena di dalam daging sapi banyak mengandung zat besi. Dari mana zat besinya itu? Karena sapi, kambing, unta, kerbau itu makanannya rumput, sayur-sayuran. Luar biasa kan? Allah itu mengharamkan binatang-binatang yang diharamkan tapi menghalalkan binatang yang dihalalkan. Sudah disebutkan kan? Sapi, kambing boleh itu. Karena itulah Ananda. Nilai manfaatnya makanan hewan yang dihalalkan itu seperti kambing, sapi itu lebih daripada daging kucing, ya, daging kelelawar, daging ular. Kenapa diharamkannya itu? Selain kelelawar banyak mengandung virusnya, juga ular, ya itu tadi. Nah, disitulah kita belajar seperti ini. Jadi paham kan? Jadi mengerti kan? Mengerti. Dan selain itu manusia tidak hanya makan daging saja. Ini kayak Nuno nih pemain bola walaupun besar kuat ini harus banyak mengkonsumsi sayuran biar kuat tenaganya, ototnya kenceng nih, Nah, oke, selanjutnya penyakit pada peredaran darah selain anemia apa ya? Nah, apa ini namanya? Yang nomor 2 apa namanya ayo? Hemofilia. Ada yang sudah tahu apa itu hemofilia? Belum. Oke. Oke, kalau hemofilia Pak Irwan nggak ada ininya ya. Nggak ada videonya. Jadi hemofilia itu adalah penyakit darah sulit membeku. Ada gambarnya sebenarnya ya. Penyakit darah sulit membeku. Nanti ya kita ke videonya dulu. Nanti Pak Irwan jelaskan contoh gambarnya hemofilia itu. Pak Irwan belum menemukan videonya. Jadi hemofilia adalah penyakit darah sukar membeku. Dan biasanya penyakit hemofilia ini adalah penyakit keturunan. Paham? Keturunan.
Kalau misalkan di keluarga kita ada yang atau ibu kita memiliki penyakit hemofilia, maka akan diturunkan, kita pun akan sama. Kenapa disebut penyakit darah sulit membeku? Itu. Gini ya, penyakit hemofilia itu seperti ini. Jikalau orang yang memiliki penyakit hemofilia, misalkan terluka, ini terluka, nah, tangannya terluka, kemudian darahnya keluar, maka darah itu akan mengalir terus. Nggak bisa membeku. Nggak bisa membeku. Kalau kita kan luka, jatuh luka, maka lama-kelamaan luka itu akan kering kan? Kering belum? Ya, kan? Kalau tidak kering basah terus. Nah itu. Nah sulit membeku akan biasanya kalau terjadi pada perempuan, ya perempuan nanti menjelang akil balik, menstruasi. Nah itu biasanya kalau nggak ditangani bisa meninggal. Kalau perempuan kan suka menstruasi ya, nanti umur 13-14 tahun biasanya meninggal. Kalau nggak ditangani secara serius oleh dokter ahli, meninggal. Jadi perempuan yang punya penyakit hemofilia nanti biasanya umurnya cuma sampai 14 tahun pas terjadi menstruasi head. Nah, itu karena mengalir terus darahnya. Oke Nono, ada yang ditanyakan? Ada. Apa? Kan misalnya kita punya keturunan dari ibu kan Ustadz. Ya. Ibu itu punya penyakit itu dari mana? Ya dari ibunya, biasanya dari sananya tuh ibunya juga mungkin ibunya. Ya turunan sampai ke atasnya. Gara-gara apa? Itu gara-garanya bukan penyakit ya, itu karena kelainan. Oh. Ya, bukan penyakit, mungkin terjadi kelainan. Keturunan. Beda. Kalau penyakit itu kan penyebabnya seperti anemia, penyebabnya apa? Karena kurang makan makanan yang banyak mengandung zat besi. Tapi hemofilia ini penyakit keturunan. Nah, sehingga darahnya ketika terjadi luka, jadi si pembuluh darah vena itu akan terus basah, ngalir terus. Susah nanti sembuhnya lagi. Oke, itu hemofilia. Nanti lanjut. Sekarang adalah penyakit pada darah itu jantung koroner. Koroner, bukan kolonel ya, tentara kolonel. Nah, jantung koroner seperti apa? Ada videonya. Bentar, Pak. Oke, jantung koroner. Nanti habis menonton kesimpulan apa sih jantung koroner itu? Nah, kita tengok jantung koroner. Penghapus. Nah. Teng. Jantung koroner. Kita dengarkan. Penyakit jantung koroner terjadi ketika arteri koroner mengalami penyempitan atau penyumbatan, dan hal itu dapat mengakibatkan berkurangnya jumlah oksigen yang dihantarkan menuju ke jantung. Hal tersebut terjadi karena adanya aterosklerosis atau arteriosklerosis, yaitu penyempitan atau penyumbatan aliran darah dalam pembuluh darah koroner. Aterosklerosis adalah penumpukan endapan lemak pada dinding bagian dalam dari pembuluh darah. Kolesterol yang tinggi, lemak, dan partikel lainnya mengakibatkan terbentuknya plak pada dinding pembuluh darah. Tumpukan ini terjadi akibat dari kolesterol yang tinggi dan mengakibatkan menyempitnya diameter pembuluh darah dan membatasi aliran dari darah tersebut. Sedangkan arteriosklerosis adalah pengerasan dinding arteri yang disebabkan oleh bertumpuknya endapan kalsium. Nah, coba Pak supaya lebih jelas nih. Jantung koroner ini tadi penyempitan pembuluh darah. Kenapa bisa menyempit? Karena di dalam pembuluh darah banyak mengandung lemak. Ya, banyak mengandung lemak. Nah, lemaknya makin banyak, maka ini kan aliran darah ini akan terhambat. Kalau terhambat itu tertutup, terhambat. Jadi sempit. Iya kan? Ya. Karena sempit, maka ketika sempit, si jantung ini akan bekerja dengan keras. Keras sekali ini. Coba supaya darahnya itu, maka kalau jantungnya memompa dengan keras,
ya otomatis ya itu akan capek, lemes. Jadi orang yang jantungnya jadi tak karena tersempit ini, maka orang yang kena jantung kayak gini kan. Nah, itu karena jantungnya itu bekerja keras. Makanya orang yang punya penyakit jantung kalau nggak segera ditolong bisa. Kalau ini nggak bisa mengalir, maka bisa mati mendadak, meninggal mendadak. Mati karena jantungnya nggak kuat memompa. Yaitu nama jantung koroner. Ini juga dapat menjadi penyebab penyumbatan pembuluh darah atau biasa disebut juga dengan pengerasan dinding pembuluh darah. Pengerasan ini dapat menyebabkan rusaknya elastisitas arteri dan dapat menjadi pemicu dari tekanan darah tinggi. Dan karena kondisi permukaan yang keras, maka akan sangat mudah untuk terjadinya penyumbatan. Dan apabila terdapat trombus atau sel darah yang menggumpal, maka akan dapat terjadi penyumbatan pembuluh darah. Bahkan trombus tersebut dapat pecah menjadi sebuah embolisme dan menyumbat di tempat yang lain. Dan ketika maaf. penyakit jantung koroner, bahkan trombus tersebut dapat sebuah embolisme dan menyumbat di tempat yang lain. Dan ketika penyumbatan terjadi, hal tersebut dapat mengakibatkan matinya jaringan sel. Dan ini lihat orang kena stroke. Kalau misalkan terjadi penyumbatan darah di sini di dalam otak, maka otak ini kalau tidak ada aliran darah ke sini maka akan mati. Jadi ini sudah mati di sini. Jadi orang stroke itu kan, ini nggak bisa digerakkan, mati. Pernah lihat orang stroke? Belum pernah. Awas hati-hati ya kepada orang tua kalian untuk selalu olahraga yang baik, makan makanan yang baik ya, jangan jangan semua banyak mengandung makanan-makanan yang banyak mengandung kolesterol. Ini namanya tadi itu yang ini kolesterolnya. Nah, ini kolesterol. Coba perhatikan ini. Orang yang terkena kolesterol itu gini, terjadi menggumpalan darah di sini, ada penyumbatan di sini. Kolesterolnya tinggi katanya. Ya, ini kita belajar tentang ilmu kedokteran supaya jantung kita sehat, darah kita sehat. Ini yang gendut-gendut biasanya yang banyak mengandung lemak-lemaknya nanti bisa banyak lemak-lemak di sini, bahkan lemak ini bisa mengeras, akhirnya ini tersumbat. Kalau sudah tersumbat seperti ini pecah pembuluh darahnya, maka kalau terjadi di dalam otak di sini, di dalam otak, maka otak ini akan mati. Tapi kalau misalkan pembuluh darahnya ada di tangan kita di sini, pembuluh nadi pecah di sini, maka tangan ini mati. Namanya apa tadi? Tadi apa namanya? Pembuluh darah pecah itu. Stroke. Kalau dalam istilah kesehatannya stroke. Yang terkena stroke mungkin orang tua yang sudah ini pernah mendengar ya. Itu karena penyakit seperti itu. Dapat pecah menjadi sebuah embolisme dan menyumbat di tempat yang lain. Dan ketika penyumbatan terjadi, hal tersebut dapat mengakibatkan matinya jaringan sel. Dan pada beberapa kasus dapat mengakibatkan kematian. Hal tersebut dapat kita lihat dari pasien yang mengalami serangan stroke. Jadi penyumbatan pembuluh darah dapat mengakibatkan jantung, hipertensi, dan stroke. Oke, jantung, hipertensi, dan stroke. Nah, jantung koroner itu apa tadi? Coba bisa nih? Penyempitan pembuluh darah. Penyempitan pembuluh darah. Nah, atau disebut juga adanya penyumbatan pada pembuluh darah. Kenapa bisa tersumbat? Karena terjadi penyempitan. Oleh apa? Oleh jaringan lemak. Ya, makanya kalau kita makan jangan ayam terus ya, kambing, terus daging, terus. Sekali-kali ya, atau kita harus banyak memakan makanan sayuran, sayur-sayuran. Kemudian olahraga teratur biar peredaran darahnya lancar, jantungnya sehat. Oke, jantung sehat. Supaya kita memiliki jantung yang sehat,
Salah satunya contohnya nih yang sudah terbiasa orang-orang Jepang itu senam. Jadi kita senam pagi yang rutin kita itu, yang Pak Irwan ngelatih itu, senam pagi. Itu lakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, itu bisa menyehatkan jantung. Oke. Senam, yang senam pramuka. Kemarin Pak Irwan ini setiap hari Jumat juga suka senam. Senam Indonesia Sehat, senam Ayo Bersatu. Woi, enak. Seger. Kalau saya pagi-pagi jalan. Oke, kalau ya jalan itu lebih bagus ya. Jadi apalagi sama orang tuanya nih. Siapa yang orang tuanya umurnya menginjak 50 tahun ke atas? Belum. Ada nggak? Hah? Belum ya? Ya kalau mungkin seumuran Bapak ya 40 tahun ke sana masih oke lah. Tapi tetap olahraganya boleh lari, bersepeda juga itu lebih bagus. Sepeda, olahraga, jogging, bukan ini jogging ya, jogging. Keliling komplek, nggak pakai sepatu kalau bagus, itu akan semakin sehat nanti ketika menginjak umur 50 tahun masih segar bugar. Ya, umur 40 tahun, nah sekarang olahraganya seperti itu. Tapi jangan olahraga yang keras. Olahraga umur 40 tahun ke atas, misalkan futsal. Ya boleh sih futsal, tapi itu sebenarnya futsal masih bisa lah umur 40 tahun. Tapi futsalnya jangan terlalu bisa membahayakan. Jadi futsal, olahraga, senam pagi, bersepeda, oke. Tapi kalau umurnya udah 60 tahun, ya, yang 50 tahun sampai 60 tahun siapa orang tuanya? Kakek itu, Ustaz. Ada. Nah, kalau orang tuanya, ayah, ibu udah umur 50 tahun atau sampai ke atas, awas jangan olahraga sepeda di Batam. Tahu kan sekarang lagi ini kan goes katanya ya. Betul? Oh, ikut goes. Udah umur 60 tahun, 50 tahun nih bahaya ini kalau di Batam, kecuali kalau di Jogja sana. Kalau di Jogja pakai sepeda umur 60 tahun bahkan 70 tahun nggak apa-apa karena di Jogja tanahnya datar. Kalau di Batam kan ini bahaya. Bahayanya kenapa? Ke jantung. Bisa mati di jalan nanti. Karena ketika dapat tanjakan dipaksakan bisa meninggal nanti di jalanan. Jadi olahraga supaya jantungnya sehat umur 50 tahun ke atas apa? Jalan. Jalan kaki. Nah, minimal boleh nih jalan kaki keliling kompleks 1 putaran, 2 putaran. Ya, kalau mungkin boleh bisa jalan ini kalau dari Tiban Center ke Ulil Albab terlalu jauh ya. Nah, nanti bahaya juga kalau memang kurang. Tapi kalau memang terasa kondisi sehat, kalau sering dilakukan, misalkan Tiban Center ke SDIT Ulil Albab terus dilakukan rutin seminggu sekali atau seminggu 2 kali, itu akan membuat makin sehat jantungnya. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan? Ya. Kalau ada pertanyaan bertanya karena ini kita belajar itu tidak hanya tahu. Ya oke, Nuno, apa Nuno? Kalau jalan misalnya dari Batam Center ke Ulil Albab itu setiap hari boleh nggak Ustaz? Batam Center. Tiban Center no. Oh, Tiban Center ke Ulil Albab boleh. Pak Irwan ini boleh. Biasanya Pak Irwan kan rumahnya di mana? Di Tiban Riau Bertuah 2 di sana dekat jembatan. Ya, itu Pak Irwan setiap hari Minggu lari melalui lurus terus muter sampai ke Simpang PDI, kemudian SD mana itu sampai ke SD sekolah kita, baru pulang lagi lewat KSB. Itu kan berapa kilometer tuh? 5 kilometer. Bahkan Pak Irwan biasanya lari ke sana ke SMA 1. Kalau dari Tiban Riau Bertuah 2 itu Pak Irwan sampai ke SMA 1. Tahu nggak SMA 1? Tahu. Nah, terus SMA 1 nanti pulangnya sampai ke jembatan ini. Jembatan apa tuh? Jembatan Batam Lestari. KSB. Nah, ya kalau orang desa itu KSB itu jalan. Ya kadang-kadang lari, kadang-kadang jalan. Itu kurang lebih 1,5 jam. 1 jam. Nah, udah nggak apa-apa itu. Umur Pak Irwan 40 tahun, 1 jam jalan.
Karena olahraga yang paling hebat, yang paling bagus adalah jalan kaki. Makanya zaman Rasulullah, ya, Rasulullah, Abu Bakar sudah tua kan, Abu Bakar 40 tahun. Ketika hijrah dari Madinah ke Mekah, kan jalan kaki. Mereka terbiasa jalan kaki. Pakai unta. Iya, kadang-kadang dia pakai kuda, pakai unta, jalan kaki. Makanya mereka kuat-kuat. Fisiknya kuat-kuat. Ketika berperang umur Abu Bakar umur 60 tahun. Nabi Muhammad juga umur sekitar 60 tahun. 50 tahun. Berperang melawan kafir Quraisy yang jumlahnya banyak. Dia menang. Tenaganya kuat-kuat. Ingat, itu Rasulullah tenaganya, kalau tenaganya dibanding dengan orang kuat sedunia, 10 orang kuat sedunia, itu bandingannya. Kekuatan Rasulullah berbanding dengan 10 orang kuat di dunia. Luar biasa kan? Itu kekuatan Rasulullah. Apa ininya? Selain dia olahraga, jalan, berkuda, memanah, ya olahraga Rasulullah itu. Dan juga apa namanya? Puasa Senin Kemis. Paham? Puasa Senin Kemis. Puasa Senin Kemis, selain badan kita sehat, juga akan meningkatkan imunitas kita. Imunitas kita. Oke, nanti kita akan mengadakan program puasa Senin Kemis ya. Biasanya suka buka bersama ini Pak Irwan. Tapi kalau sekarang kayaknya nggak bisa. Nanti kalau sudah mulai luring, kita akan mengadakan puasa Senin Kemis. Nanti kita buka bersama di sekolah. Oke, supaya terbiasa. Seperti apa? Seperti Habibie. Ya, dari sejak kecil itu ketika Pak Irwan menjelaskan tentang Habibie. Habibie ini selalu mendawamkan puasa Senin Kemis. Ya, Senin Kemis. Makanya otaknya pintar, cerdas, fisiknya kuat. Badannya kecil tapi fisiknya kuat. Luar biasa kan? Oke, penyakit selanjutnya adalah apa ya? Nah, apa ini? Leukemia. Leukemia. Nah, leukemia. Nah, ini apa ini leukemia ini? Nah, Pak Irwan nggak mau ngasih tahu dulu lah. Lihat. Oh, ada videonya. Kita lihat videonya ya. Kimia. Leukemia. Oke. Teng 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 teng. Oke. Leukemia. Leukemia. Leukemia adalah kanser sel darah putih yang tidak normal, di mana sel darah putih dihasilkan dengan banyak oleh sumsum tulang yang kemudian menjadi sel leukemia. Sel darah yang dihasilkan dalam sumsum tulang dipanggil sel stem. Apabila matang, sel stem menjadi sel darah yang berlainan dan setiap satu ada fungsinya tersendiri, iaitu sel darah putih untuk melawan jangkitan dan penyakit. Sel darah putih juga dipanggil leukosit. Badan kita ada beberapa sel darah putih seperti granulosit, monosit, dan limfosit. Ia menjadi sel utama kepada sistem pertahanan badan atau sistem imun. Kebanyakan sel darah putih dihasilkan di sumsum tulang, ditemui dalam darah dan tisu limfa. Sel darah merah berfungsi membawa oksigen ke tisu di seluruh badan. Platelet membantu pembekuan darah bagi mengawal pendarahan. Sel darah akan matang dalam sumsum tulang dan kemudian berpindah ke salur darah. Jangka hayat sel darah normal ialah kira-kira 120 hari. Tidak seperti sel darah normal, sel leukemia tidak mati dalam tempoh sepatutnya. Oleh kerana ia tidak mati atau musnah, ia akan berebut tempat dengan sel darah putih, darah merah dan platelet yang normal.
Ini menyebabkan sel normal sukar menjalankan tugas mereka dengan baik. Diagnosis. Leukemia boleh dikesan melalui pemeriksaan yang berikut. Pemeriksaan fizikal. Doktor akan memeriksa tanda-tanda penyakit seperti pucat, pendarahan, pembengkakan kelenjar limfa atau hati. Ujian darah. Ujian makmal darah menyeluruh bagi memeriksa jumlah sel darah putih, Oke, sel darah kita merah. baca dulu ya. Jadi gini, ini bahasanya bahasa Malaysia, Nah, itu kan betul. Melayu. bahasa Melayu ya. Jadi sel darah putih ini disebut juga, oke, apa ya? Tadi secara singkatnya cancer, bahasanya cancer. Kalau bahasa Indonesia disebut dengan kanker darah. Apa? Leukemia, kanker darah karena tubuh terlalu banyak menghasilkan sel darah putih. Itu namanya apa tadi? Leukemia. Dari kata leukosit. Leukosit itu sel darah putih. Sel darah putih apa fungsinya? Sebenarnya sel darah putih itu fungsinya untuk sebagai sistem pertahanan tubuh dari virus, dari penyakit, dari bakteri. Ya, ketika kita makan ini tangan kita kotor, kemudian makan, itu tangan kita ini banyak mengandung bakteri, banyak mengandung virus, kemudian masuk ke dalam tubuh. Ya, kalau sel darah, maka ketika di dalam tubuh, wah ini zat asing, ini berbahaya nih. Maka fungsi sel darah putih adalah untuk menyerang, membunuh virus, membunuh bakteri. Itu fungsi dari sel darah putih. Ya, tetapi dalam kasus ini Ananda, sel darah putihnya banyak. Ya, banyak. Kemudian penyakit sudah terserang, sudah habis. Tapi sel darah putih itu kan aktif, penyerang, tentara. Kalau dalam negara itu sel darah putih itu ibaratnya tentaranya untuk menembaki musuh-musuh. Jadi maksudnya di dalam tubuh itu ada punya tentara kita. Apa namanya? Sel darah putih. Kalau ada penyakit, ada virus, ada bakteri masuk ke dalam tubuh kita, langsung sel darah putih itu menyerang bakteri. Ya, ketika terjadi peperangan di dalam tubuh kita antara sel darah putih dengan penyakit, maka badan kita akan terasa demam, menggigil. Ya kan? Sakit namanya. Nah, ketika sakit itu ternyata ada seorang pejuang, banyak pejuang dalam tubuh kita yaitu sel darah putih menyerang penyakit, membunuh penyakit. Kalau penyakitnya terbunuh, habis, maka badan kita akan sehat, maka badan kita akan segar. Nah, tapi dalam kasus ini ternyata sel darah putih kebanyakan, banyak sekali sel darah putihnya, maka akan terjadi kanker yang diserang ternyata sel darah merah juga. Sel darah merah juga diserang, ya. Karena terjadi terlalu banyak sel darah putihnya. Maka karena terlalu banyak dan sifatnya sel darah putih ini agresif, wah, ini kita ini tentara ini nggak punya lawan kita sudah habis. Ayo kita lawan sel darah merahnya. Padahal sel darah merah bukan musuh. Nah, sel darah merah itu kan fungsinya untuk apa? Untuk membakar zat-zat makanan itu yang mengandung oksigen, ya. Nah, akhirnya apa? Terjadilah yang disebut dengan kanker darah. Ada pernah mendengar orang kanker darah? Pernah. Nah, itu kenapa terjadi kanker darah? Karena di dalam tubuhnya kebanyakan sel darah putih. Oke, ada yang perlu ditanyakan? Enggak. Oke, kalau begitu biar cepat, langsung aja yang terakhir. Apa ini? Varises. Varises. Oke, catat varises. Ada anemia, hemofilia, jantung koroner, leukemia, dan varises. Sudah masuk lagi nih. Siapa nih tadi? Ada yang keluar, masuk aja. Oke, ada videonya ya. Oh, pas kita sampai 2:30. Oh, ini varises. Ini varises. Pernah lihat orang seperti ini? Belum.
Ah, ini varises ini terjadi, ini pembuluh darah vena, nak. Awas bahayanya. Kenapa? Pak Irwan akan kenapa setelah selesai olahraga kita tidak boleh harus meluruskan kaki, harus jalan-jalan dulu sedikit ya supaya tidak terjadi ini. Oke, Pak Irwan jelasin dulu ya. Ini varises nih. Ini pembuluh darah venanya bengkak, menggerulung-gerulung. Nah, seperti ini. Ini terjadi kenapa? Makanya kalau habis olahraga main futsal ya, Nuno, nih pemain futsal ini, ya pemain bola. Nih habis futsal itu ketika duduk itu kaki itu diselonjorkan, ya. Nuno, jangan nanti ditekuk atau bersila, itu nggak boleh ya. Bisa-bisa kelama-kelamaan ini terjadi pembengkakan seperti ini, varises. Oke, kita jelasin apa itu varises. Nah, yang jelasin. Nah, ini varises ini. Nah, ini bentuknya kalau lihat ini biasanya orang gendut-gendut nih. Orang gendut, terlalu kegendutan, terlalu kegemukan. Nah, kayak bengkak ini varises. Jadi pembengkakan darah vena. Nah, ini. Sedikit nih varises kayak gini sedikit aja, tapi bukan berarti ini kelainan. Oke, itu salah satunya. Oke, Ananda paham? Paham. Penyakit varises. Nah, apa itu varises? Nah. Oke, akibat pelebaran pembuluh darah yang terjadi pada pembuluh vena atau varises disebut juga pembekakan pembuluh darah vena. Oke, dengan kata lain, varises adalah pembekakan pembuluh darah vena. Apa penyebabnya? Penyebabnya yaitu salah dalam cara berolahraga. Kita habis jalan kaki, ya, jalan kaki, olahraga, jogging, main sepeda, langsung duduk bersila atau jongkok. Awas ya. Habis lari, habis main bola, langsung jongkok. Itu nggak boleh. Jadi habis lari, habis main bola, harusnya duduk dengan kaki diselonjorkan. Oke, paham? Dan Bapak ingatkan lagi, habis olahraga ini supaya jantung kita sehat. Pernah Pak Irwan kalau bercerita ya, habis olahraga jalan, awas nih sama orang tua kalian, kasih nasihat ya. Kalau habis olahraga itu kan haus biasanya ya, haus, pingin minum. Wah, ambil minum, langsung satu aqua, satu gelas diminum, glok 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 glok, itu berbahaya. Tidak boleh. Ya, ini bisa terjadi apa namanya jantung kaget, serangan jantung, akhirnya meninggal. Banyak orang yang seperti itu, orang tua yang sudah umurnya 60 tahun apalagi, ya habis olahraga itu kecapean, jantungnya berdebar, terus minum banyak, bok, ini bahaya. Bagaimana caranya? Jadi habis olahraga itu ambil minum pakai pingset. Jangan minum sedikit aja pingset atau satu teguk minimal 3 teguk ya. Satu teguk minumnya sedikit-sedikit. Supaya apa? Untuk kesehatan jantungnya. Percuma kita pingin sehat jantung olahraga tapi caranya salah. Oke, paham Nuno? Nah, ilmu ini coba dikasih tahu ya. Tidak semua orang biasanya tahu ini. Taunya pingin olahraga supaya sehat tetapi ternyata salah. Habis olahraga minum banyak. Apalagi kalau minumnya dari kulkas yang dingin. Ada percuma saja. Awas. Kalau pingin bagus, sehat betul-betul. Nah ini Ananda. Habis olahraga itu jangan minum air dingin. Es. Nuno biasanya kan seperti itu kan ya Nuno? Ya Ustaz. Itu tidak sehat. Jantung kita akan lemah. Fisik kamu nanti jadi olahragawannya cuma sebentar. Umur 30 tahun sudah jelek mainnya. Sudah jelek mainnya nih. Kenapa Ronaldo, kenapa Messi menjadi bintang terkenal? Karena
selain dia seorang olahragawan, dia juga dibimbing oleh pelatih fisik yang profesional. Yaitu pola makan pun tidak sembarangan, minum pun tidak sembarangan. Ya ini pinginnya minumnya yang es-es yang dingin-dingin. Awas Nuno ya. Sekarang mungkin si Nuno atau si Gofaro mainnya bagus. Tapi karena pola makannya minumnya salah, selalu pingin habis olahraga, datang ke rumah minumnya dari es. Ya itu sama aja bohong. Ya. Minum apa supaya badan kita tetap fit, tetap hebat? Minumnya kalau bisa air putih biasa saja. Mineral. Atau minum air hangat. Mau nggak air hangat? Itu lebih bagus, nak. Jantungnya makin kuat, badannya makin sehat. Nah, Pak Irwan nyaranin seperti itu. Tidak semua orang tahu. Kenapa orang Indonesia tidak bisa seperti pemain bola tingkat Eropa? Ya karena orang Indonesia keahliannya bagus, mainnya bagus, tapi fisiknya jelek. Ya kan? Ya. Biasanya seperti itu karena tidak tahu cara belajar tentang kesehatan seperti ini. Nah, ini Pak Irwan harapkan ini sama Nuno, Gofaro yang suka main futsal, dengarkan nasihat Pak Irwan ya. Mau didengarkan nggak, Nuno? Ya, jadi bagaimana kalau habis olahraga caranya, minumnya, makanannya apa saja yang harus dimakan, ya kan? Kita berolahraga tujuannya kan untuk sehat. Tapi pola makannya tidak betul, cara minumnya tidak betul, apalagi cara minum sambil berdiri. Pak Irwan harus dijelaskan lagi kenapa cara minum harus sambil berdiri itu tidak boleh. Apalagi habis olahraga. Itu untuk kesehatan ginjal Ananda. Paham? Kenapa tidak boleh kencing sambil berdiri, harus sambil jongkok? Yaitu untuk kesehatan ginjal Ananda. Nah, seorang olahragawan untuk menjaga kesehatan itu laksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Ingat, kenapa kita ketika habis olahraga harus minumnya tidak boleh langsung banyak. Itu terjadi Pak Irwan. Terjadi dalam kisahnya Umar bin Khattab. Tahu Umar bin Khattab? Tahu. Khalifah yang kedua. Seorang seorang khalifah yang gagah perkasa bagi Pak Irwan. Umar bin Khattab gini, sedang melakukan perjalanan, kalau nggak salah perjalanan lah, apakah dari Madinah atau ke Mekah. Kemudian dia berhenti di sebuah rumah seorang petani atau apa gitu ya, berhenti. Kemudian tahu bahwa dia itu adalah khalifah, Umar itu seorang khalifah, maka sama si anak kecil, dia itu si anak kecil ya, disuguhi air, dikasih air minum. Ya, gelas air minum, tapi di gelasnya itu sama si anaknya itu dikasih ranting atau daun. Si gelasnya itu, gelas minumnya dikasih daun. Kemudian Umar berkata, loh kenapa ini minuman saya dikasih dedaunan ini? Oh, supaya kan khalifah atau disebutnya itu Amirul Mukminin, supaya Amirul Mukminin kan habis dari perjalanan jauh ke sana, tentunya sangat lelah, tentunya sangat capek, tentunya sangat haus. Makanya ketika mungkin Umar pingin minum, maka ketika melihat air pasti akan diminumnya selahap mungkin, glek gitu. Nah, itu tidak baik untuk kesehatan Umaro. Kata si anak itu, maka saya kasih ini. Kenapa kok seperti itu? Ya itulah, dia mendengar hadis Rasulullah, kalau minum itu harus seteguk. Ya kalau minum sunnah Rasulullahnya kan maksimal 3 teguk. Minum, gelak, sudah. Gelak 3 kali sudah. Tapi kalau kita kan kalau minum, apalagi pakai aqua, bok. Wow, sepuasnya. Betul kan seperti itu kan? Ya. Betul kan? Ya. Nah, itu tidak baik untuk kesehatan jantung ternyata. Berarti itulah sunnah Rasulullah, hadis Rasulullah itu luar biasa. Setiap perilaku, perbuatan Rasulullah itu adalah petunjuk kebaikan untuk kita. Maka kita melaksanakan sunnah-sunnah seperti Rasulullah itu ya untuk kita, kebaikan kita. Jadi laksanakan cara minum cara Rasulullah ya. Maksimal 3 teguk. Misalkan pakai gelas, pakai tangan kanan, glak, sudah. Minum.
glak, glak, glak. Sudah. Jangan minum langsung glok, 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 glok. Wah, habis 1 botol. Karena haus habis olahraga. Itu nggak boleh ya. Siap Nuno, siap yang lainnya? Mendengarkan? Luar biasa ilmu kita hari ini. Kita belajar tidak hanya Ananda. Oh, hafal. Apa itu anemia? Anemia adalah penyakit akibat kekurangan sel darah merah. Bukan itu kita belajar. Tetapi tahu, oh gini. Dari segi kesehatan, dari segi apa namanya? Kita belajar dari segi kedokteran. Nah, ini kita sudah belajar tentang kedokteran. Ananda sudah menjadi dokter. Pak Irwan waktu SD jadi dokter cilik namanya. Ada dulu waktu SD itu program dokter cilik. Ada pelatihannya selama seminggu Pak Irwan. Ikutan menjadi dokter cilik. Ya luar biasa ini. Alhamdulillah Pak Irwan selalu sehat, kuat. Sampai saat ini. Dan ketika Pak Irwan sakit, ketika kita sedang sakit Ananda, ya pesan Pak Irwan, jangan malas makan. Walaupun mulut kita pahit, nggak mau makan, saya nggak mau makan. Manja itu namanya. Harus ketika kita sakit, demam, panas, banyak minum. Minum. Walaupun kita sering bolak-balik ke toilet. Pengalaman Pak Irwan pernah waktu itu sakit karena demam berdarah tahun 2010 di sini. Nah, habis bulan puasa, Pak Irwan kena DB. Kena DB sudah seminggu di rumah, nggak tahu biasanya Pak Irwannya. Tapi karena tahu Pak Irwan sakit, itu ternyata kena DB. Karena Pak Irwan selalu minum, ya kalau mungkin orang lain selalu minum, kok kenapa demam Pak Irwan masih belum dingin, belum turun-turun, ini sudah seminggu ini Pak Irwan. Akhirnya Pak Irwan dengan sendirinya, separuh itu sama Pak Alan, Pak Irwan masih bujang, dengan sendirinya pergi ke RSOB. Malah Pak Irwan yang sakit membonceng Pak Alan pakai motor. Langsung ke mana gitu, ke UGD. Siapa yang sakit? Saya Pak. Pak Irwan masih bilang seperti itu. Ditanya yang sakit, loh. Wah nih, langsung diperiksa ternyata demam, Pak Irwan demam, tapi nggak kelihatan demam gitu kan. Ternyata kata dokter kena DB. Akhirnya Pak Irwan harus dirawat. Dirawat di rumah sakit cuma 3 hari. Padahal kawan Pak Irwan ada yang sudah dirawat di rumah sakit itu sudah hampir seminggu belum boleh pulang. Karena apa? Trombositnya belum naik-naik. Pak Irwan sudah seminggu tuh di kosan. Karena Pak Irwan selalu suka minum. Kalau sakit itu selalu minum yang banyak. Jangan lupa makan walaupun apa namanya tidak mau. Ya seperti itu. Akhirnya alhamdulillah cuma 3 hari, 2 hari di rumah sakit. Hari ketiga sudah pulang Pak Irwan. Yang lainnya pada melongo. Loh kok udah bisa pulang? Trombosit Pak Irwan sudah naik. Karena apa? Pak Irwan minum yang banyak. Sendirian di rumah sakit, nggak ada yang jaga karena Pak Irwan masih bujang. Orang tua jauh di Jawa sana. Ada saudara di sini Pak Alan sama kawan-kawan ngajar di sekolah. Ya, Pak Irwan di sana ngurus sendiri di rumah sakit 3 hari. Bawain pusan jalan-jalan sendiri. Nah, saya sehat aja. Kita ketika sakit jangan kita menunjukkan kelemahan. Yakin kepada Allah. Allah itu maha kuat. Nah, selalu zikir kepada Allah dan minum yang banyak. Alhamdulillah. Itu waktu pengalaman Pak Irwan kena sakit DB. Oke. Ya, karena kita berbicara tentang apa? Nah, tentang penyakit kan. Ya, itu penyakit itu tidak jauh daripada darah. Ya, kalau darah kita ya itu kan darah kita kurang sehat, kurang makanannya kurang bergizi, terjadi anemia. Ya kan, kecuali hemofilia ini keturunan ya kan. Jantung koroner karena kita suka pola makannya kurang baik, kurang sehat, jarang berolahraga. Leukemia, nah ini biasanya leukemia ini tadi itu bisa karena tadi kebanyakan sel darah putih. Nah itu bisa juga keturunan. Varises ini faktornya kalau habis olahraga seenaknya saja, ya duduk, menekuk itu tidak boleh. Apakah masih ada? Oke, alhamdulillah. Ternyata sudah apa namanya? Sudah selesai ya, Nanda. Itu penyakit jenisnya. Ada berapa tadi? Nah, ini sampai di sini saja ya. Kegiatan pembelajaran kita sudah pukul 3 kurang 15 menit. Sudah dicatat kan?
Udah. Oke, alhamdulillah. Kita kembali lagi ke ruangan. Alhamdulillah sudah berkurang. Tadi ada 16 orang, sekarang tinggal 15. Tapi di tulisan saya itu loh Pak, 15 orang loh Pak. Ya, 15 kan sama Bapak. Ya tapi Ya kan? di sini saya orang cuman ada 7 Pak. 1, 2, 3, 4, Gambarnya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ada. Item Kemana dia? partisipasinya itu loh. Oke, nggak apa-apa lah. Tapi bagaimana kita belajar hari ini ya, banyak sekali ilmunya. Yang penting Ananda paham, kemudian dipraktekkan. Karena kita belajar tentang dunia kesehatan. Oke, Nuno? Oke, Faiz, Atar, Sakib, Iman. Oke, itu. Oke, tujuan kita hidup ini kan supaya kita sehat, supaya kita kuat, ya. Jadi kita belajar ini untuk apa? Untuk hidup kita. Tidak hanya sekedar tahu dan tidak tahu. Oh, sekarang sudah tahu saya leukemia. Itu nggak penting ya. Tapi supaya tidak kena leukemia apa? Supaya tidak kena varises seperti apa? Supaya kita tidak kena anemia apa? Apa yang harus dilakukan? Ya kan? Seperti itu. Ini belajar Pak Irwan waktu SD juga, Pak. Jadi dokter kecil tuh waktu kelas 4 Pak Irwan dipilih menjadi dokter kecil. Pakai baju putih, pakai baju ini. Sekarang nggak ada program dokter cilik ya. Kalau dulu Pak Irwan waktu SD ada program dokter cilik. Jadi Pak Irwan berpenampilan sebagai seorang dokter biasanya itu. Masih ingat. Oke, baiklah Ananda, kegiatan belajar kita sampai di sini. Ada pertanyaan? Enggak. Udah capek ya, udah lelah, udah bosan. Nah, nasihat Bapak, jangan pernah merasa bosan. Ya, belajar dengan apa saja, bagaimana saja, di mana saja, selalu semangat. Oke, tunggu saja nanti instruksi ya. Kalau sudah ada izin, kita bisa masuk kembali seperti biasa. Oke, kalau begitu kita akhiri saja. Ini Pak Irwan belum makan siang dan belum minum, ini sudah kehausan. Oke, silakan siapa yang memimpin doanya? Faro. Nuno. Nuno. Faro aja Ustaz. Ayo Gofaro. Nah, Gofaro ayo cepat Gofaro. Sikap berdoa. Diangkat kepala ditundukkan. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baik, hari ini kita sudah belajar. Besok tugasnya berarti puisi saja ya. Materi ini nanti diupload di Google Class, baru Pak Irwan kasih tugas. Kemarin yang organ peredaran darah, Pak Irwan hanya menyampaikan materi saja, ya, materi saja. Jadi Ananda pelajarin, baca, tidak ada latihan. Oke, sampai di sini ya, sudah selesai akhir kata dari Pak Irwan. Tetap semangat dalam belajar, jaga kesehatan dengan pola makan makanan yang baik dan sehat, dan rajin berolahraga. Apkominkum wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berlibur hari Sabtu dan Minggu. Oke. Bapak jangan di end. Oke, siap. Pak Irwan.
akhiri ya. Tes One, Hokian. two, live. Jangan di end. Nih. Wah, Sakif. Co-host. Udah hilang guru abang. Sakif co-host. Balik lobby lah, woy. Ini kamu. Yalah, Mabra, ayo, Mabra. Yuk, weh, ayo, aku lagi nih.